Di video kali ini, saya akan coba review sebuah casing PC Mini ITX yang mendulang banyak apresiasi sejak peluncurannya pada tahun 2012. Casing tersebut adalah Ncase M1. Pertama-tama, mari kita bahas dimensi dari casing ini. Karena untuk sebuah build PC Mini ITX, ukuran jadi hal yang perlu diperhatikan. Apalagi kalau tujuannya mobilitas, supaya gampang kalau mau dibawa mudik misalnya. Ncase M1 versi 6.1 yang saya review ini memiliki tinggi 255 mm dengan lebar 120 mm dan panjang 340 mm. Total volume dari casing ini adalah 12,7 liter. Ukurannya masih terbilang besar untuk sebuah casing Mini ITX. Percayalah, ada yang lebih kecil dari casing ini. Kalau dibandingkan dengan casing saya sebelumnya, yaitu Fractal Design Divine Mini C yang merupakan casing micro ATX, perbedaannya baru terlihat jelas. Divine Mini C yang saya anggap kompak selama ini ternyata ukurannya 2 kali lipat dari Ncase M1. Supaya lebih terbayang ukuran Ncase M1 ini, saya akan ilustrasikan menggunakan benda yang ada di sekitar kalian. Tingginya sekitar 2 buah teh kotak, panjangnya 3 kali teh kotak, dengan lebar 1 teh kotak lebih sedikit lah. Semoga teh kotak mau endorse saya setelah ini. Ncase M1 dibalut oleh 4 panel berbahan aluminium, 2 panel bagian kiri dan kanan dengan tebal 1,5 mm, 1 panel bagian atas dengan ketebalan 2 mm, dan satu lagi panel bagian depan yang tebalnya 1,5 mm. Panel bagian atas dan samping memiliki lubang ventilasi yang cukup banyak untuk sirkulasi udara atau airflow. Untuk membuka panelnya juga sangat mudah, tinggal tarik aja. Karena keempat panelnya menggunakan sistem klip dan tidak membutuhkan baut. Semoga aja klip pada panel dan kuncian pada framenya tidak mudah aus. Ada logo Ncase berukuran kecil tepat di atas front panel dan satu lagi di bagian belakang yang juga tertulis versi dari casing ini. Bagian front panel casing ini terbilang cukup lengkap karena tersedia 2 buah USB Type A, 1 buah USB Type C, 1 buah audio jack 3,5 mm yang bisa digunakan sebagai headphone atau mikrofon, dan 1 tombol power. Casing ini juga memberikan front panel yang sama sekali blank, alias tidak ada apa-apa kecuali tombol power. Mungkin biar lebih simpel aja gitu. Pada casing Mini ITX, pemilihan komponen perlu diperhatikan. Ada limitasi yang harus dipatuhi agar komponen yang digunakan cocok dan bisa fit ke dalam casing. Untuk motherboard misalnya, pada casing ini direkomendasikan menggunakan motherboard berukuran Mini ITX. Meskipun pada halaman resminya, Ncase M1 mendukung motherboard ukuran Mini DTX, dan bahkan ada beberapa builder yang menggunakan motherboard Flex ATX, yaitu ukuran motherboard di antara ITX dan Micro ATX. Pusing gak tuh? Pada casing Ncase M1 ini kita diberikan 2 bracket power supply, karena pada casing ini kita bisa menggunakan 2 tipe power supply, yaitu tipe ATX dan tipe SFX. Masing-masing power supply memiliki posisi pemasangan yang berbeda. Untuk power supply ATX, posisi pemasangan tepat di belakang panel bagian depan, sedangkan untuk power supply tipe SFX, posisinya berada di samping motherboard, menempel ke panel bagian samping. Pemilihan power supply begitu berpengaruh kepada kartu grafis yang akan digunakan, begitupun sebaliknya. Jika menggunakan power supply tipe ATX, panjang kartu grafis maksimal adalah 195 mm. Sedangkan jika memilih PSU tipe SFX, bisa menggunakan kartu grafis dengan lebih panjang hingga 290 mm. Melihat hal tersebut, jelas bahwa penggunaan PSU tipe SFX begitu direkomendasikan pada casing ini, agar lebih optimal dalam pemilihan kartu grafis. Terima kasih juga untuk arcom.bdg yang udah minjemin RX 580-nya untuk dipakai di video review casing ini. Buat kalian yang pengen rakit-rakit PC dengan biaya terjangkau, bisa langsung cek Instagramnya di arcom.bdg. Limitasi lainnya ada pada bagian CPU cooler. Tinggi maksimal CPU cooler yang bisa ditampung oleh casing ini adalah 130 mm. Jika tanpa side bracket, maksimalnya sekitar 135 mm. Untuk cooling system, Ncase M1 bisa menampung 4 buah fan ukuran 120 mm, 2 fan pada side bracket, dan 2 fan lagi di bagian bawah casing, tepat di depan kartu grafis. 1 buah fan ukuran 92 mm bisa dipasang di bagian belakang casing. Dust filter dengan sistem magnet tersedia pada side bracket dan bagian bawah casing. Disediakan jika bagian bawah dan samping digunakan sebagai intake untuk airflow. Side bracket pada Ncase M1 juga memiliki kapabilitas untuk dipasang all-in-one water cooling, 2 buah radiator untuk ukuran 120 mm dan 1 buah radiator ukuran 240 mm.
dengan rekomendasi ketebalan radiator sekitar 35 mm. Penggunaan radiator lengkap terpaksa harus mengorbankan bracket untuk harddisk 3,5 inch. Penyimpanan SSD pada N-Case M1 umumnya terletak di balik panel bagian depan atau di samping PSU di bagian dalam casing. SSD atau harddisk ukuran 2,5 inci juga bisa ditumpuk menggunakan bracket yang disediakan. Storage 3,5 inci bisa juga disimpan di bagian bawah casing di depan kartu grafis. Tapi akan lebih baik kalau bagian ini digunakan untuk komponen pendingin, seperti meletakkan dua buah fan ukuran 120 mm. Nampaknya N-Case M1 mendorong penggunanya untuk beralih ke SSD atau harddisk ukuran 2,5 inch. Lebih simpel lagi kalau storage sepenuhnya menggunakan SSD M.2, karena tidak makan tempat, juga meminimalisir bertambahnya kabel. Ya, itu dia beberapa hal yang mungkin bisa kalian ketahui mengenai casing ini. Merakit PC Mini ITX pada N-Case M1 bisa dibilang tidak begitu sulit, karena limitasi komponen masih cukup luas, seperti dukungan kartu grafis hingga 290 mm, memungkinkan pemasangan PSU ukuran ATX, kapabilitas all-in-one water cooling hingga 240 mm, CPU cooler dengan tinggi maksimal 130 mm, dan masih ada cukup ruang untuk memasang beberapa SSD 2,5 inci di dalam casing. N-Case M1 masih terbilang cukup besar jika dibandingkan dengan casing ITX lainnya, namun sudah cukup kecil jika dibandingkan kebanyakan casing PC di pasaran. N-Case membuang ruang-ruang tidak perlu di dalam casing dan mengoptimalkannya hanya untuk komponen-komponen yang esensial. N-Case M1 dapat dibilang sangat ramah bagi PC builder yang hendak terjun ke dunia ITX seperti saya ini. Permasalahan utama casing ini justru ada pada ketersediaan barang dan harga yang lumayan tinggi untuk sebuah casing komputer. Terdapat beberapa alternatif casing yang memiliki layout serupa dengan N-Case M1, yaitu Cougar KeyBX dan Lianli TU150. Saya sangat berterima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.